Jadi solusi tasawuf sudah, solusi pendidikan. Katanya Aghani, di antara kelemahannya umat Islam, kenapa kalah habis-habisan hari ini adalah karena kita lemah di sains. Padahal katanya Aghani, tidak ada satupun prinsip ajaran ayat yang anti sains, anti ilmu, anti akal dalam Islam. Umat Islam saja yang kadang-kadang rewel, mengharam-haramkan ilmu tertentu, wawasan tertentu, pandangan tertentu. Islam sendiri tidak melarang apa-apa. Bahkan ada aliran tertentu yang mengharamkan sains barat, ilmu pengetahuan. Ada, karena dia produk barat, bukan produknya Islam. Lah Islamnya sendiri tidak memproduksi. Yang memproduksi orang barat. Kalau barat ditolak, akhirnya kan gaya hidupnya jadi primitif, masa lalu. Ketika anti sains. Ada lagi yang bilang anti barat, tapi gaya hidupnya sangat barat. Ada yang kayak gitu. Tapi untuk pendidikan, catatannya Aghani pertama, sains, akal, ilmu itu sesuatu yang sama sekali tidak bertentangan. Kalian boleh belajar apa saja kalau ranahnya keilmuan, nambah wawasan, termasuk yang kamu tidak suka. Dalam rangka apa? Ya biar kamu tahu yang tidak disukai itu apa. Biar kamu paham. Yang kedua, umat Islam harus mau berpikir filosofis dan ilmiah. Jadi, siapa saja, tidak usah milih-milih. Orang barat itu maju, modern itu kan titik panjangnya 3. Penemuan mesiu yang jadi senjata api, kemudian kompas, kemudian mesin cetak. Kalau mesiu sama kompas jelas lah untuk penjelajahan, kemudian sampai di sana jajah. Kalau senjata api kan untuk menaklukkan. Kalau orang lokal kan zaman itu senjatanya paling senjata-senjata pisau, senjata tombak, itu kan jarak dekat. Kalau senjata api kan jarak jauh. Itu sebenarnya bukan barat. Mesiu di era Cina kuno, Islam juga ada. Cuma orang barat yang bisa bikin jadi senjata api. Misalkan kamu belajar silat 10 tahun, kalau lo pakai pistol 1, senjata 1 kan selesai. Iya, kamu pakai jurus lah, opo lah, jurus harimau, jurus kesuwen, dor sekali selesai. Iya, itu yang bikin barat menang. Kamu sudah masuk perguruan berapa puluh tahun lah, pakai jurus apa, pakai apa, tinggal jedir sekali selesai. Itu mesiu sama kompas. Kompas ini orang barat sehingga bisa menjelajah kemana-mana kompas. Ketemu banyak benua. Amerika yang kamu sebut puncaknya peradaban hari ini, ya isinya ya orang-orang Eropa. Orang aslinya Amerika bukan itu kan. Australia juga bukan itu. Kebanyakan barat Eropa yang menguasai peradaban hari ini. Dulu alatnya kompas. Kompas juga bukan barat pertama yang menemukan. Orang Islam sejak awal sudah kenal. Untuk falak lah, untuk ngitung macam-macam. Cuma umat Islam akhirnya jatuhnya kompas kan ditaruh di sajadah itu sekarang. Untuk mengukur kiblat itu. Hanya itu, orang barat sudah sejak lama untuk penjelajahan kemana-mana. Itu pun sampai hari ini umat Islam masih gegeran kan. Ngitung 1 Ramadan, 1 Idul Fitri itu masih ramai. Barat sudah sampai mana, itu dulu. Dan yang ini loh, yang barat jadi jagoan sampai hari ini apa? Mesin cetak. Dengan mesin cetak, ilmu pengetahuan bisa diproduksi secara masif. Orang pinter jadi banyak. Kalau zaman dulu, para ulama nulis kitab pakai tangan, pakai tinta. Itu sak kuat-kuatnya yang nulis paling bisa berapa eksemplar. Padahal mungkin kitab tebal-tebal, kitab itu tidak bisa banyak. Itu pun begitu kalah perang, koleksinya dihancurkan, dibakar, dibuang habis. Sehingga
peradaban Islam jaya luar biasa zaman itu, rasanya kok tidak ada bekasnya hari ini. Kurang masif. Ulamanya juga, orang pinter luar biasa banyak, tapi jumlahnya tidak signifikan. Apalagi ketika satu dinasti kalah, biasanya orang pinter ini kan dibikinkan istana sendiri oleh sultannya. Nanti ketika jatuh, ya mereka termasuk yang terbantai. Akhirnya jumlah ilmuwannya merosot banyak, habis. Perpustakaan habis, ya peradaban kita langsung hancur. Nah, Barat hari ini diawali dari mesin cetak itu kan terus bisa masif, orang pinter banyak. Copy paste luar biasa. Zaman dulu orang biasa-biasa bisa dapat wawasan baru. Bandingkan di dunia kita sebelumnya, ilmu itu kan transmisinya susah sekali. Kamu aja boleh mengajarkan ini kalau sudah ijazah dari ini, ijazah dari ini. Itu gitu. Kadang-kadang untuk dapat satu hadis saja perjalanan berbulan-bulan untuk satu hadis. Kamu hari ini tinggal klik Google nyari hadis apa, di copy paste, selesai. Tapi zaman dulu susah. Itu yang bikin betapa dahsyatnya kita zaman dulu, rasanya sekarang tidak ada sisanya. Jadi kuncinya tetap sains. Jadi oleh karena itu tidak usah malu-malu, katanya Afghani. Kalau memang Barat sekarang maju, ya kita belajar dari dia. Dulu orang Barat juga belajar dari kita. Kan banyak yang gengsi, tidak usah belajar dari Barat, Barat itu bukan kita. Katanya Afghani, ya belajar lah, mereka maju kok. Kalau kita akui mereka maju, kita belajar dari mereka. Tapi nanti kita kembangkan, kita ungguli mereka. Itu dulu yang dilakukan Barat. Mereka belajar dari kita, terus mengungguli kita. Nah, itu provokasinya Afghani. Terus katanya Afghani, dia mengkritik ulama yang meranking ilmu. Ada ilmu-ilmu agama Islam, ada ilmu-ilmu Barat. Yang wajib ini yang ilmu-ilmu Islam ini, yang ilmu Barat ini fisika, matematika, biologi, logika itu belakangan saja. Ini yang diantara sumber kita mundur. Kita butuh semuanya. Kalau tidak ada umat Islam yang ngerti fisika, yang ngerti biologi, yang ngerti matematika, nanti kita banyak kesulitan. Yang hitung waris siapa? Yang kalau tidak ada yang ngerti astronomi, yang ngecek arah kiblat siapa? Kalau tidak, kita butuh semua. Kalau tidak ada yang ngerti teknologi tekstil, yang bikin baju, bikin sarung, bikin kopiah siapa? Jadi ilmu jangan di-ranking. Tidak ada ilmu yang tidak berguna. Setiap ilmu berguna untuk ranahnya masing-masing. Jadi tidak usah dihalang-halangi orang ingin belajar ilmu A, ilmu B, ilmu C. Kita butuh itu. Oke, jadi pembaharuan pendidikan diawali dari semangat bahwa di dunia Islam, apapun jenisnya, ilmu, sains, logika, akal, tidak ada yang ditolak. Yang kedua, kita harus mengakui kalau kita kalah dan Barat lebih maju, ya kita belajar dari Barat. Meskipun demikian, jangan ditelan oleh Barat. Dan yang ketiga, tidak usah pilih-pilih ilmu. Umat Islam yang rukun silahkan belajar sesuai minatnya masing-masing. Apakah itu ilmu agama atau ilmu Barat. Oke, baru kita masuk ke tema utama, pan-Islamis.